Mid stop. Belum masuk. Berkurang. Narasumber paham sih belum ya Bu Maya Amel? Belum. Ya. Balad urang Zakia. Baik. Ya. Enggak Bu Amel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Saya lihat ini dari mana-mana ya. Ada yang dari Bogor, tadi yang Bapak Ibu siapa itu? Ibu Yulita ya. Yulita. Ada dari SMKN 7 Bandung ya. Selamat datang Bapak Ibu guru. Dan hari ini insya Allah kita akan melakukan workshop inovasi praktikum kimia sekolah pada masa pandemi. Sebelumnya perkenalkan saya Amel. Saya di sini akan menjadi moderator pada acara hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sebelum masuk ke acara inti yaitu ada sambutan dari Departemen Pendidikan Kimia dan Koordinator P2M Workshop Inovasi Praktikum Kimia Sekolah di masa pandemi. Selanjutnya masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi mengenai praktikum berbasis STEM oleh Profesor Dr. Mulyati Arifin dan praktikum virtual kimia sekolah oleh Bapak Muhammad Nurul Hana. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi 4 ruangan yang akan dipandu oleh 2 narasumber masing-masing yang akan mengerjakan assignment untuk workshop hari ini. Dan selanjutnya akan dilakukan penutupan dan pengisian penutupan acara hari ini. Baik, karena hari ini waktunya tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu untuk workshop ini, maka kita langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang pertama, perwakilan dari Departemen Pendidikan Kimia UPI yang akan disampaikan oleh Ibu Hernani. Kepada Ibu Hernani, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam hal ini mewakili manajemen Departemen Pendidikan Kimia. Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang dalam hal ini telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan sehat dan kenikmatan kita bisa bersilaturahim, meskipun silaturahimnya dengan
tatap maya. Ya, dalam acara workshop ini silaturahimnya insya Allah akan lebih berkah karena kita akan mendapatkan ilmu dari para narasumber nih. Ada Prof. Mulyati Arifin, penghargaan sebesar-besarnya buat Bu Prof. Mulyati. Alhamdulillah, tampak sehat, saya sangat bahagia. Semangat Ibu membakar semangat kami semua, Bu. Ya, terima kasih sudah aktif di acara pengabdian ini. Kemudian terima kasih kepada Bu Gaby Dwianti, Ibu Mulyati dan Bu Gaby Dwianti ini guru saya juga. Ini yang banyak memberikan teladan berupa kedisiplinan, untuk berkomitmen di mengabdi ke dunia pendidikan, dan juga kepada semua dosen-dosen yang bergabung di tim praktikum. Ada Pak Nurul Hanani, narasumber nasional juga. Pak Nurul biasanya menghadapi guru-guru yang banyak juga. Ada Bu Zakia, ada Pak Asep Suryatna, Pak Hokcu mudah-mudahan sehat nih bisa bergabung. Ada Pak Wawan Wahyu, Pak Bu Mita, Bu Amel, ya. Alhamdulillah keluarga besar Departemen Pendidikan Kimia ini sebenarnya awalnya terkaget-kaget ketika kita harus melaksanakan pengabdian dengan era pandemi ini. Sehingga hari ini kita mendapatkan judul yang sangat excited ya Bu Mulyati, karena judulnya adalah Inovasi Praktikum Kimia Sekolah di Masa Pandemi. Sebenarnya ini kalau sebagai seorang guru kimia ketika membaca itu sepertinya di depan itu sudah ada hidangan yang sangat lezat nih untuk kita nikmati, dan setelah dinikmati itu diimplementasikan, dan itu mudah-mudahan bisa manfaatnya jauh lebih banyak ya Ibu Bapak. Nah, ini masa pandemi ini yang menjadi trademark-nya yang sangat menarik ya. Tapi hari ini karena judulnya workshop, jadi kami juga sangat memerlukan sumbangan pikiran dari Ibu Bapak semua. Yang ini sebagian besar adalah alumni juga ya. Jadi di keluarga besar Departemen Pendidikan Kimia ini mudah-mudahan kita bisa mewujudkan workshop dengan produk yang bisa kita share lebih banyak lagi untuk teman-teman kita yang lain. Ya, acara hari ini merupakan acara perdana ya yang modelnya seperti ini ya. Kalau kata Bu Gaby, deg-degan menghadapinya. Ya, alhamdulillah kayak saya pantau itu kelihatan persiapannya luar biasa. Jadi guru-guru di sekolah jangan kalah semangat nih sama ibu-ibu dosennya dulu yang betul-betul mengabdikan untuk menghasilkan produk yang akan disampaikan ke ibu bapak semua hari ini juga. Betul-betul saya salut. Kadang-kadang saya terharu gitu, tidak menyangka ternyata dengan adanya tantangan seperti ini kita hadapi bersama-sama dan kompak tim ini ya. Saya lihat ya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik. Yaitu mungkin jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas nama departemen kepada tim praktikum ini yang telah mewujudkan acara hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan sangat lancar dan membawa keberkahan yang banyak. Terima kasih juga kepada para peserta nih, Ibu Bapak, teteh-teteh, adik-adik kelas saya juga ada di sini, ada Bu Lia nih, tetangga juga, tetangga di UPI juga ya, di Lab School, ada yang lainnya, kalau tidak tersebut. Makanya nanti kita harusnya ada foto bersama nih, melepas kerinduan. Jadi nanti videonya di on-kan dulu ya Bu Amel ya, jangan lupa untuk diabadikan ya. Seperti itu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak, nanti Bu Gaby sudah nggak sabar lu ingin memberikan ilmunya. Ada Prof. Mulyati, ada Pak Nurul. Ya. Baik, akhir kata saya mengucapkan selamat berworkshop. Ya, semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan yang banyak. Amin. Dan keberkahan itu mudah-mudahan terwujud sebagai menjadi kesehatan yang maksimal kepada kita semua menghadapi tantangan pandemik ini. Ya, baik Ibu Bapak, kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Hernani. Ya, Sama-sama Bu Amel. semoga kekompakan tim praktikum bisa lancar hari ini semua ya Bu Gebi. Ya, amin. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Gebi Dwianti selaku koordinator P2M Workshop Inovasi Praktikum Kimia Sekolah di masa pandemi. Kepada Ibu Gebi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Amel kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi. Yang terhormat tim PPM Praktikum yang kata Bu Hernani luar biasa. Pagi Bu. Ya, Pak Hoktu sudah ada, jadi lengkap sudah. Ada Bu Profesor Mulyati, Pak Wawan, Bu Zakiah, Pak Hoktu, Pak Asep, ada Pak Nurul, Bu Amel, dan Ibu Nita. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dan selanjutnya mungkin ya sampai laporan nanti teman-teman akan minta bantuannya kepada narasumber PPM pagi ini. Kemudian juga selamat datang peserta yang kalau lihat di chat sih ada kira-kira 40 orang. Terima kasih peserta yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti workshop ini. Nah, tema workshop kali ini adalah inovasi praktikum kimia sekolah di masa pandemi. Apakah praktikum ini memang perlu kita laksanakan di pembelajaran kimia kita di SMA atau di SMK gitu ya. Karena kalau melihat tuntutan KD, di KD kelas 10 itu 40% KD-nya menuntut untuk pembelajaran menggunakan metode praktikum. Kemudian di kelas 11 ada 35,7% KD-nya menuntut praktikum, dan di kelas 12 ini agak sedikit dari yang lain, dari kelas 10 dan 11 ada KD kelas 12 yang menuntut praktikum sebanyak 31,9%. Jadi kalau kita lihat KD di kurikulum 2013 memang ada tuntutan untuk melakukan pembelajaran melalui praktikum. Nah, tentunya ini praktikum ini ada kelebihannya dari metode-metode yang lain. Tentunya pada praktikum kita bisa mengajak siswanya untuk memperoleh hasil belajar lengkap, baik pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu dapat dibelajarkan ke siswa dengan metode praktikum. Nah, tapi bagaimana ini di masa pandemi? Kan anaknya nggak ke sekolah gitu ya. Anak tidak sekolah, tidak bertatap muka. Maka dari itu praktikum terus harus dilakukan walaupun masa pandemi kita pengajar tidak bertatap muka dengan siswa tidak berangkat ke sekolah, atau siswa tidak ada di laboratorium di sekolah kita. Maka dari itu tema dari workshop hari ini adalah inovasi praktikum kimia sekolah di masa pandemi. Apa inovasinya? Nah, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Profesor Mulyati mengenai salah satu praktikum yang mungkin dilakukan di masa pandemi, yaitu praktikum dengan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Kemudian ada juga Pak Nurul yang akan mengajak kita melihat alternatif praktikum yang bisa dilakukan di masa pandemi ini, yaitu praktikum secara virtual. Nah, tapi juga nanti kita akan berdiskusi bagaimana mengevaluasi praktikum-praktikum tersebut. Karena praktikum yang kita laksanakan baik tidak di masa pandemi maupun di masa pandemi tentunya perlu ada evaluasinya atau asesmennya ya. Nah, saya kira itu sambutan dari saya mengantarkan kita untuk berworkshop. Selamat kepada peserta, selamat mengikuti workshopnya sampai dengan jam 12 nanti. Semoga workshop ini bermanfaat bagi peserta juga bagi kami yang menyelenggarakan. Dan semoga workshop ini mendapat, tadi kata Bu Hernani, dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga workshop dapat berjalan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gebi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi terkait praktikum STEM dan praktikum virtual VLab yang akan disampaikan oleh Prof. Mulyati Arifin dan juga Bapak Muhammad Nurul Hana. Untuk sesi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Profesor Mulyati Arifin mengenai praktikum STEM. Ibu Mulyati Arifin merupakan dosen di Pascasarjana Departemen Pendidikan Kimia. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Amel. Ya, baik. Untuk sesi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Profesor Mulyati Arifin. Mungkin selama 30 menit, Ibu, dan kepada Bapak Ibu peserta jika ada pertanyaan silakan dituliskan di chat atau nanti raise hand, nanti kami akan bukakan video Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada Profesor Mulyati Arifin. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja saya persilakan kepada Profesor Mulyati Arifin. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Amel dan terima kasih juga kepada panitia yang telah memberi kesempatan saya untuk berbicara pada pengajian masyarakat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para peserta yang mungkin sebagian besar mungkin sudah pernah kenal dengan saya ya. Jadi pada saat saya ditelepon Bu Gebi untuk mengikuti PPM cukup kaget saya ya. Lebih kaget lagi karena dalam flyer itu tertulis inovasi. Jadi betul-betul menantang buat saya ya. Oleh karena itu saya mengatakan oke, begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya kemukakan nanti cocok dengan apa yang diharapkan ya. Jadi apa yang saya kemukakan ini nanti sesuatu sebetulnya bukan saya sendiri ya. Jadi seperti yang dikemukakan tadi, saya bekerja di Pascasarjana, kebetulan tugasnya itu membuat desain praktikum karena mata kuliahnya itu desain praktikum kimia begitu. Bersama-sama dengan Bapak Dr. Solihin, Hayat Solihin. Dengan para mahasiswa kita mencoba mendesain praktikum-praktikum baru yang pada saat sebelum pandemi orientasinya itu memang sudah kita buat berbasis STEM begitu. Lalu pada saat itu STEM yang kita laksanakan itu lebih banyak untuk membuat produk-produk yang kira-kira bisa bermanfaat dalam skala yang luas begitu. Nah, tapi pagi ini saya akan mencoba memaparkan pengalaman tersebut untuk berbagi sehingga apa yang saya kemukakan itu cocok dipakai di sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Gebi tadi, praktikum sekolah dan praktikum di rumah itu berbeda. Ya. Nah, praktikum sekolah yang saya lihat, memang pada saat sebelum pandemi saja, dari hasil survei yang saya peroleh, kira-kira rata-rata 2 kali dalam setahun. Padahal tuntutannya itu sekitar 40 kali. Jadi pada saat itu sudah bermasalah. Ya. Jadi banyak yang harus kita lakukan sehingga bagaimana praktikum itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Ya. Banyak alasan mengapa praktikum itu sulit. Ya. Tapi memang faktanya itu begitu.
Kemudian dalam masa pandemi, tentu lebih sulit lagi ini nanti ya. Dan memang kenyataannya begitu. Namun usaha ke sana memang harus ya, harus dilakukan sehingga praktikum itu harus tetap jalan. Jadi pada pagi ini saya akan share pengalaman begitu, bagaimana mendesain praktikum yang bisa dilakukan di rumah, yang pada dasarnya nomor satu harus aman. Aman dalam arti yang tidak hanya untuk siswa sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Yang kedua, praktikum itu harus menyenangkan. Sebab yang dulu saja sudah nggak menyenangkan. Nah, kalau sekarang di rumah harus lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, persyaratannya itu ialah alat dan bahan dapat diperoleh di lingkungan. Nah, itu kira-kira yang akan kita bicarakan nanti, kira-kira sih bagaimana praktikum di rumah dengan karakteristik ini. Saya lebih tertantang karena dari hasil penelitian dari WEF, World Economic Forum, ya, Indonesia itu sumber manusianya itu nomor 60. Jadi scale-nya itu lebih terendah begitu. Kalau di skor gitu, Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, dengan Thailand paling kecil. Ya, jadi kalah dengan mereka karena nomor 1 sampai 100. Ya, kita berada dalam nomor 60. Nah, ini berarti skill dari SDM kita itu harus ditingkatkan begitu. Ya, apapun caranya. Gitu. Karena kalau siswa atau SDM yang dihasilkan itu skill kurang, tentunya akan berkurang juga kesempatan kerja. Nah, ini saya mendorong betul sehingga bagaimana supaya SDM kita bisa tidak mencetak orang-orang yang tidak bisa bekerja begitu. Ya. Kita harus mempunyai prosedur praktikum baru ya, karena berbeda. Praktikum baru, prosedur praktikum baru yang harus kita hasilkan itu nomor 1, jadi dia gampang tadi, lalu menyenangkan, tapi tidak sesuai dengan materi yang yang terdapat di dalam kurikulum. Ya. Kemudian bisa dilakukan di rumah, dan salah satu yang untuk aman itu persiapan praktikumnya itu dapat dilakukan dalam bentuk gambar nanti. Ya, jadi kira-kira bagaimana sih membuat persiapan yang aman? Dan guru harus memeriksanya sebelum praktikum itu dilakukan secara online. Nah, kalau praktikum itu seperti ini, pada umumnya dari hasil penelitian, dia akan meningkatkan keterampilan kerja. Ya. Kemudian tuntutan 4C itu mungkin dilakukan. Jadi dari hasil penelitian yang kita lakukan selama di pasca, ya, dan meningkatkan literasi. Meningkatkan literasi di sini salah satu prosedurnya itu seperti yang saya kemukakan di dalam invitasi waktu akan PPM ini, yang di situ ada suatu permohonan untuk melakukan tugas ini, gitu ya. Nanti Anda bisa membandingkan betul apa tidak apa yang saya kemukakan. Saya akan mulai dengan pengertian praktikum dulu, karena ini nanti harus kita buat sehingga cocok dengan harapan. Praktikum itu suatu kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan yang melibatkan fisik dan mental melalui manipulasi alat dan bahan. Nah, ini yang sangat berbeda dengan
pembelajaran-pembelajaran yang lain. Ya. Jadi kita memang harus lebih fokus bahwa praktikum itu memang banyak harapannya sebetulnya. Banyak yang harus dikembangkan. Jadi bukan hanya supaya hasil itu cocok. Randemen tinggi. Enggak. Tapi di sini ada sesuatu yang diharapkan lebih daripada itu. Kita lihat bagaimana saya melihatnya itu dari pembelajaran praktikum. Kalau praktikum itu kita lihat dari siklus belajar, maka biasanya dia letaknya di sini, metode praktikum. Ya. Kita lakukan pada saat eksplorasi, kemudian dengan metode ilmiah kita mendapatkan konsepnya, kemudian dengan problem solving akan kita aplikasikan untuk masalah yang lain. Dan hasil-hasil yang bisa kita lihat sebetulnya ini. Sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya praktikum itu harus bisa meningkatkan literasi. Harus bisa meningkatkan literasi dan juga berpikir, di dasarnya berpikir untuk pengembangan literasi itu. Berpikir selain itu adalah skill untuk kerja. Nah, saya melihat metode praktikum ini sebetulnya bukan suatu yang baru. Artinya kita kenal mulai dari zaman dahulu kala praktikum itu diberikan untuk memecahkan masalah. Jadi praktikum dengan problem solving itu sudah dari segala macam pendekatan selalu problem solving. Ya, dari usaha orang untuk mencari emas itu adalah problem solving. Ya. Kemudian pada tahun 60-an begitu, Anda akan melihat buku-buku yang ternyata problem solving itu yang dengan praktikum itu penekanannya pada metode ilmiah. Jadi salah satu cara orang bagaimana supaya metode ilmiah itu dipakai dalam memecahkan masalah sehari-hari, orang mengajarkan praktikum itu dengan metode ilmiah. Jadi sebetulnya ini metode ilmiah ini harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kita lalu mengenal apa yang praktikum dengan metode, dengan pendekatan inquiry. Ya. Lalu di situ orang, ini akan memberikan hasil anak-anak itu nanti dengan mudah akan bisa menjawab 5W 1H, where, who, when, dan seterusnya dengan how, gitu ya. Nah, kemudian pada perkembangannya tahun 60 begitu, memang pendekatan praktikum dengan pemecahan masalah itu lebih difokuskan. Artinya orang akan ke masalah-masalah macam-macam, ada yang lebih fokus ke teknologi, ada yang fokus ke lingkungan. Maka terjadilah metode praktikum dengan pendekatan science, society, lingkungan pada waktu itu. Lalu ada yang kita kenal lebih menekankan pada teknologi, sehingga terjadi suatu kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktikum yang menekankan teknologi. Jadi waktu tahun 60 pada waktu orang meluncurkan peluncuran satelit itu orang betul-betul mengubah metode praktikum itu menjadi arahnya itu harus ke teknologi begitu. Nah, kemudian orang bukan mengubah lagi berdasarkan perkembangan teknologi, orang menambahkan engineering,
STEM. Ya. Jadi di situ sebetulnya apakah STEM ini baru? Bukan. Ya. Jadi tergantung sangat oleh perkembangan teknologi atau perkembangan masyarakat yang ada. Begitu. Jadi sekali lagi STEM ini bukan sesuatu pendekatan yang baru, tapi pendekatan yang memperoleh perhatian banyak setelah orang itu teknologi nano itu berkembang. Nah, di situ orang STEM praktikum dengan pendekatan STEM itu banyak diikuti. Nah, kemudian STEM itu kalau kita lihat dalam pembelajaran ini, ya, bisa di praktikumnya atau di dalam prosesnya ini. Jadi sebelum ada orang menekankan praktikum di dalam STEM di dalam praktikum, orang sudah melihat, oh kita ada pembelajaran yang memakai teknologi informasi yang canggih, maka itu disebut juga pembelajaran STEM. Ya. Tapi yang saya maksud dengan STEM saat ini adalah bagaimana STEM itu ada di dalam metode praktikum sehingga skill dari anak-anak itu bisa meningkat karena juga mereka diperkenalkan pada teknologi yang ada di lingkungannya. Kita teruskan sekarang. Nah, apa aspek STEM dalam praktikum kimia? Nah, kita lihat di sini yang dimaksud S adalah science yang di dalamnya orang menggali dan memperkenalkan rumus molekulnya, bentuk molekul, cara pembentukan gunanya, persamaan reaksinya, keterlibatan dalam kurikulum SMA, keterkaitan dengan kurikulum SMA. Yang saya amati pada umumnya siswa itu memang dari praktikum itu dia tahu reaksinya biasanya, ya. Tetapi mengenai apakah itu ada di lingkungan, keterkaitan antara kimianya itu dengan lingkungan jarang-jarang. Ya. Jadi contohnya ini, anak membuat tempe atau anak melihat beras itu dipakai untuk membuat nasi dan nasi itu menjadi kita makan, kalau dibiarkan menjadi basi itu sangat tidak diketahui oleh anak meskipun dia itu melakukannya. Ya. Jadi di sini yang saya amati dari hasil penelitian kita itu sainsnya itu lebih banyak mengenal reaksinya untuk membuat produk. Tapi apa, mengapa, dan apakah itu ada di lingkungan kurang. Ya. Kemudian juga evaluasinya biasanya mengenai sainsnya itu. Kemudian mengenai teknologinya, teknologi yang dipakai itu kurang dikembangkan, kurang ditanyakan juga ya sebagai hasil praktikum. Jadi misalnya orang menimbang, ya, dia memang bisa menimbang, tapi apakah cara menimbangnya itu benar? Tidak, jaranglah yang mengevaluasi di SMA terutama, kurang mengevaluasi cara-cara bagaimana proses itu dilakukan. Nah, kita semua melihat bahwa teknologi atau cara itu merupakan sesuatu yang dari dulu diajarkan oleh orang tua kita supaya kita memperoleh suatu hasil yang baik. Jadi sebetulnya kalau kita tidak memberikan cara-cara kepada anak didik, kita nanti bisa kehilangan budaya. Itu yang saya lihat. Jadi orang tidak lebih mengenal budaya orang lain daripada budaya kita sendiri. Karena cara-caranya tidak diajarkan secara baik gitu. Kemudian engineering. Engineering ini memang kira-kira tahun
2000-an begitu banyak orang melibatkan diri dalam engineering ini di dalam praktikum begitu. Nah, setelah lebih banyak sadar bahwa banyak cara-cara teknologi baru untuk mengembangkan obat-obatan dan yang terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, jadi engineering di sini kita memang terbatas di dalam pemberiannya, terutama dalam reaksi-reaksi yang nyata. Tapi ada, nanti kita lihat di mana engineering dari sesuatu prosesnya. Kemudian matematika. Di sini matematika itu terutama ya, itu adalah untuk bagaimana anak itu bisa menganalisis. Jadi mestinya itu dilihat dari tabel-tabel yang dibuat. Nah, ternyata anak ini membuat tabel aja di dalam penelitian kita tidak terlalu berkembang. Ya, jadi dia kolaborasi dengan teman apa itu kurang. Ya. Sekarang kita akan melihat yang kita kembangkan itu kimia di sekitar kita. Kita lihat saja di sini, salah satu adalah anak menulis. Di sini sebetulnya banyak aspek kimia yang bisa diketahui anak. Kertas itu apa? Kenapa kita menulis dengan tinta ya? Itu di kertas bisa nempel, tapi kalau di plastik enggak. Nah, itu hal-hal sepele, tapi sangat berguna. Ya. Lalu di sini misalnya, dan itu penelitian itu mungkin untuk dilakukan. Ya. Kemudian dia menulis di dalam kertas sama menulis di HP itu sangat berbeda. Ya. Karena di HP kita perlu listrik. Tidak pernah orang menanyakan pada anak, listrik itu apa toh? Jadi anak tahu harus ada listrik, ada supaya tidak mati gitu ya. Listrik itu apa sih? Kenapa kita harus menghemat listrik? Itu semua harusnya mulai dari sekolah. Ya. Di sini ada orang makan. Nah, orang makan apa sih yang dimakan? Semuanya ini kimianya kimia sekolah, tapi tidak jarang dikembangkan. Ya, jadi misalnya kenapa orang harus makan sayur? Mengapa kita itu harus makan nasi? Mengapa kita sarapan itu harus pagi? Itu semua kimia ya, yang bisa diajarkan. Dan seharusnya memang harusnya praktikum kimia di sekolah itu sesuatu yang terkait dengan apa yang sehari-hari supaya dapat dipakai di dalam perbaikan hidupnya. Kemudian ini anak naik sepeda. Anak naik sepeda. Kenapa saya kalau di bawah pohon kok lebih enak? Nah, itu semua kimia. Ya, bagaimana proses fotosintesis itu bisa dirasakan. Kenapa kita harus berlibur di tempat-tempat yang teduh dan seterusnya. Sekarang ini seorang bapak membuat rumah. Sebetulnya filosofi dari orang menggambar itu banyak, tapi menggambar rumah itu sangat spesifik. Menggambar rumah itu dia akan tahu bentuk rumah itu seperti ini. Tidak hanya satu kamar, ya. Lalu juga terjadi dari ada kayu, ada ada kayu, ada besi dan seterusnya. Itu semua komponen-komponen yang mestinya diketahui dan bisa diajarkan. Ya, bagaimana kayu itu tidak lapuk. Gitu. Kita teruskan. Nah, ternyata materi sekolah, kimia sekolah itu kalau kami di Pasca itu melihat secara global begitu ya. Itu memang sebetulnya ada 14 pokok gitu. Yang paling banyak itu yang dibicarakan itu bangsanya yang saya lihat itu di pH ya, kelarutan apa itu banyak. Tetapi pada senyawa karbon itu kalau dilihat dari kebutuhannya sangat sedikit. Ya. Jadi
kalau saya lihat di buku-buku luar, itu kimia SMA itu kelas 1 sampai kelas 3 yang saya lihat di Amerika itu satu buku yang isinya itu kalau dilihat lembarannya begitu hanya 250 halaman. Dipakai 3 tahun. Jadi sebetulnya yang kita berikan itu sudah banyak sekali. Nah, tetapi penerapan senyawa karbon karena yang di daily life ini senyawa karbon terlalu sedikit. Sedikit dikaitkan dengan kebutuhan kehidupan. Begitu yang saya maksud. Oh ini double ini. Nah, kita lihat. Prof. Ya. Waktu kurang 5 menit lagi. Oh ya, oke. Ya. Oke, 5 menit. Kasih. Nah, jadi di sini kita lihat lingkungan itu berbeda. Jadi kita teknologi berbeda. Oke. Nah, cara pembuatan itu kita mulai dari masalahnya dulu sampai nanti kita mempunyai melihat materi lalu produknya. Oke. Alurnya itu seperti ini. Jadi dibuat dengan desain praktikum yang melalui penelitian DBR itu melalui penelitian. Kemudian, praktikum baru yang salah satu yang saya lakukan itu ialah apa sih yang membuat larutan deterjen yang aman gitu ya. Nah sekarang ini seperti ini kira-kira ya. Lalu contoh persiapan praktikum di rumah itu adalah seperti ini. Ini saya lihat pada waktu saya mendapat pelatihan di Amerika pada waktu kita meneliti kimia organik 1. Jadi orang-orang di sana mahasiswa tidak membawa buku ke lab, tapi apa yang ditulis itu yang dilakukan. Nah, dengan demikian dia akan lebih siap begitu. Nah, salah satu hasil penelitian itu ini pembuatan tempe dari biji nangka, pembuatan lemon tea. Ini sangat menarik, ya. Di kita dalam pH itu bisa menggunakan ini. Kemudian kerajinan dari limbah kertas, penjernihan air hujan, ini sangat simpel ya dan banyak gunanya. Yang terakhir itu adalah pemupukan bibit padi. Anak-anak nggak tahu bagaimana beras itu dihasilkan. Ya. Kita teruskan. Nah, beberapa dari apa yang saya uraikan dan kita teliti itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kimia sekolah yang kita miliki itu kurang atau perlu lebih berorientasi pada kebutuhan lingkungan. Lalu perlu dilakukan penelitian juga atau bagaimana sih penilaian kerja itu dapat ditingkatkan. Saya kira, nah sebelum selesai saya ingin berikan tugas pada para peserta seperti ini dan mohon nanti dapat dikirimkan ke panitia. Saya kira begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prof. Mulyati Arifin. Ya banyak sekali ya Bapak Ibu hal yang bisa kita dapat dan ternyata banyak sekali tugas sebagai guru untuk bisa mengembangkan kemampuan siswa terutama di terkait tentang praktikum STEM. Ya Ibu, tadi seperti yang dipaparkan oleh Ibu Prof, mungkin saat ini sudah banyak sains yang didapatkan, hanya yang kurangnya yaitu bagaimana menerapkan dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak itu bisa langsung lebih dekat gitu antara sains dengan kehidupan sehari-hari, fenomena yang didapatkan di kehidupannya sehari-hari sehingga bisa bermanfaat nantinya.
Nah, mungkin nanti hari ini di kelas akan lebih praktikum bersama, nanti kita akan mencoba bersama, akan lebih detail lagi, begitu ya Ibu. Dan nanti mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa bersama-sama langsung mencoba bagaimana membuat praktikum STEM itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Prof. Mulyati Arifin. Baik, langsung saja, kalau begitu kita lanjut ke materi sesi 2, yaitu terkait praktikum virtual lab yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurul Hana. Baik, terima kasih Ibu Amel. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sudah cukup terdengar suara saya, Bu Amel? Ya, jelas Pak, jelas. Ya, oke, jelas, oke. Ya, terima kasih kepada departemen yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa berbagi pengalaman. Kemudian kepada Bu Gebi, guru saya yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman di forum ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu dalam kesempatan yang di tempat saya ini agak mendung gitu, agak mendung. Jadi saya kebetulan di Cianjur, ini lagi di laut Cianjur. Baik Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana memanfaatkan sebuah aplikasi virtual lab ya untuk memfasilitasi siswa dalam kegiatan praktikum. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Mulyati kenapa kita perlu praktikum. Kenapa di kurikulum kita juga mempersyaratkan adanya aktivitas praktikum. Kenapa juga di kurikulum 2013 kita mesti melatih siswa untuk bisa berpikir logis seperti halnya saintis. Dan ini semua bisa kita latih, kita belajarkan siswa untuk bisa berpikir saintis ini di laboratorium. Nah, di awal tahun 2020 ini kejadian yang luar biasa yang sampai hari ini kita masih alami. Ada hal yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas di laboratorium secara penuh. Nah, ini membuat tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap bisa membelajarkan berpikir ala seorang saintis, ya, scientific method ini kita bisa belajarkan kepada siswa dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini satu tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa melalui tantangan ini untuk tetap bisa semangat gitu memberikan aktivitas kepada siswa sehingga siswa bisa mendapatkan kompetensi seperti yang sudah diharapkan oleh pemerintah, seperti yang tertuang di dalam peraturan menteri sebagai satu tuntutan hasil pembelajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu. Nah, Bapak Ibu, hari ini satu aplikasi yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semua sudah ada juga yang berpengalaman menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan pembelajaran. Aplikasinya sederhana, Bapak Ibu. Di chat room tadi sudah saya sampaikan, itu link untuk bisa mendownload atau menjalankan secara online. Nah, Bapak Ibu, satu kendala sebetulnya yang kita rasakan saat ini, ketika kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, guru dan siswa ini terpisah secara fisik.
ya. Sementara kegiatan praktikum itu biasanya kita secara fisik pula gitu, mengarahkan siswa untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mencapai suatu kompetensi tertentu. Ya. Dengan terpisah secara fisik ini kita cukup sulit. Ya. Meskipun dengan bantuan teknologi informasi, seperti halnya saat ini, saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu berada di tempat yang jauh dengan saya, tapi ada yang rasanya sulit untuk bisa kita laksanakan dengan baik. Sebagaimana di layar laptop saya tidak bisa mengamati secara keseluruhan aktivitas Bapak Ibu. Ya. Ini akan menyulitkan seorang guru ketika tidak bisa mengamati aktivitas siswa secara keseluruhan, secara kontinu dari waktu ke waktu. Karena pada kegiatan praktikum basah, misalkan di laboratorium, kita sudah bisa melihat bagaimana aktivitas siswa per siswa dari siswa masuk lab sampai dia melakukan suatu aktivitas yang sudah ditentukan. Nah, terpisah secara fisik ini dengan sendirinya mungkin kita bisa mengurangi bagaimana kontrol kita terhadap siswa. Bagaimana kita menilai aktivitas siswa. Sedangkan dalam kegiatan praktikum, kita lebih banyak menilai aktivitas, ya, aktivitas fisik, aktivitas kognitifnya yang tertuang dalam bentuk perbuatan siswa. Bukan aktivitas fisik yang tertuang dalam bentuk laporan, ya, tertulis, tapi laporan aktivitas kognitif maupun aktivitas fisik yang tertuang dalam bentuk tindakan. Misalkan bagaimana kita bisa melihat sekaligus beberapa siswa ketika mereka sedang melihat meniskus suatu alat ukur, misalkan gelas ukur. Nah, kita akan melihat variasi yang luar biasa ketika kita ada di lab. Ya, kita bisa membimbing, menggait siswa, baik siswa bagaimana cara melihat meniskus itu. Tapi ketika dengan batasan teknologi informasi, maka kita akan meminta siswa satu persatu biasanya. Atau kalau kita menggunakan laptop, kita bisa melihat beberapa sekaligus. Namun mata kita ada keterbatasan ketika harus mengamati aktivitas di dalam layar yang mungkin ukurannya ini sebesar korek api gitu. Jadi agak memang ada kesulitan. Nah, tapi lepas dari kesulitan itu, kita sebagai pendidik ini kita harus tetap membelajarkan itu, harus tetap berusaha bagaimana agar siswa bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, salah satunya kita akan berdiskusi tentang penggunaan aplikasi yang mungkin banyak keterbatasan. Tapi di luar keterbatasan itu ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk membelajarkan siswa. Nah, media dan teknologi informasi ini sekarang berkembang luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Dari awal tahun mungkin di antara kita bisa dihitung dengan jari siapa yang sudah pernah melakukan video conference menggunakan Zoom ini. Tapi ketika masuk bulan Maret, April semuanya dipaksa harus kita menggunakan aplikasi ini, termasuk siswanya juga, dan kita dipaksa juga untuk membeli kuota, meskipun orang tua itu kadang mengeluh harus 100.000 satu minggu membeli kuota untuk anak-anaknya, tapi itu tetap bisa dilakukan. Ya. Nah, karakteristik lain ya, kita belajar jarak jauh ini, siswa itu ada kecenderungan untuk belajar secara individual. Karena ketika mereka belajar secara kolaboratif, ini juga tetap menggunakan teknologi juga, sehingga mereka juga terpisah. Sedikit berbeda ketika kita berada di laboratorium. Siswa satu dengan siswa yang lainnya bisa saling belajar. Ketika seorang siswa, katakanlah tadi pada aktivitas melihat meniskus, yang lain itu bisa memperhatikan, oh seperti itu tuh caranya. Ya, mungkin belajar dari teman sekelompoknya atau belajar dari teman yang lainnya. Dan ini sekarang dengan terpisah secara fisik ini agak sulit terjadi. Namun mudah-mudahan beberapa aktivitas tetap bisa kita belajarkan kepada siswa. Nah,
dengan praktikum virtual ini, aspek apa sih yang sebetulnya bisa kita kembangkan? Mungkin tadi Prof. Mulyati juga sudah menyinggung hal ini. Ketika praktikum, banyak aspek yang sebetulnya bisa kita kembangkan. Ya. Dalam konteks tadi menggunakan STEM, artinya siswa praktikum secara langsung, itu praktikum basah. Tapi ketika kita menggunakan praktikum visual, kita tidak berhadapan dengan benda yang sesungguhnya. Ketika kita bicara memegang sebuah gelas kimia, maka yang dipegang siswa adalah mouse. Atau telunjuknya menempel di touchpad. Ya. Ketika siswa menuangkan larutan dari Erlenmeyer misalkan ke gelas kimia, maka yang dilakukan adalah memegang mouse dan menggeser mouse. Ya. Ada aktivitas yang berbeda. Ya. Ketika siswa menuangkan atau meneteskan larutan dari buret misalkan, yang dilakukan bukan memutar keran, tapi klik pada mouse. Ada hal yang berbeda. Ya. Di laboratorium kita tidak pernah siswa menotol-notol buret gitu. Yang ada adalah bagaimana dia memutar sebuah keran buret. Ya. Nah, ada apa namanya distorsi sebetulnya. Tapi pengetahuan visual, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman visual atau kemudian dia dicerna dalam otak dia, ini sedikit banyak memberikan pengetahuan kepada diri siswa. Meskipun tadi ada keterbatasan ketika kita menggunakan teknologi informasi. Ya, pengetahuan yang sifatnya keterampilan fisik itu sulit sekali untuk bisa dilatih. Ya, memang beberapa aplikasi, beberapa penelitian sudah mulai melakukan itu. Ya, misalkan di kami salah satunya adalah mengembangkan titrasi yang basisnya virtual augmented reality. Jadi siswa seolah-olah memegang Erlenmeyer dan menggerakkan Erlenmeyer. Nah, ketika siswa menggerakkan Erlenmeyer seperti ini, maka Erlenmeyer yang ada di layar itu pun ikut bergerak sesuai dengan gerakan tangan kita. Ya, tapi tetap saja Bapak Ibu, memegang Erlenmeyer itu perlu tekanan gitu. Nggak bisa terlalu kuat atau kurang kuat, lemah sehingga Erlenmeyer jatuh. Nah, tekanan ini tidak bisa direalisasikan ketika kita menggunakan aplikasi yang sifatnya virtual. Jadi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap sebetulnya tetap bisa kita kembangkan, hanya memang sekali lagi ada keterbatasan karena kita menggunakan alat bantu. Namanya alat bantu itu bukan alat yang sesungguhnya, maka akan ada keterbatasan. Nah, praktikum virtual ini bisakah kita lakukan secara daring? Iya, kita bisa lakukan. Ya, sudah banyak peneliti yang mengembangkan aplikasi untuk kegiatan praktikum virtual ini. Bahkan sebelum pandemi ini berjalan. Bapak Ibu, kalau kita lihat tracknya, aplikasi yang akan kita gunakan itu sudah mulai dirilis sekitar tahun 2005, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sudah dikembangkan jauh-jauh hari. Ya. Dan hari ini kelihatannya masih eksis proyek ini. Ya. Dan mudah-mudahan saja kita punya kesempatan untuk bisa menggunakan ini, karena kita berada di institusi pendidikan. Biasanya peneliti-peneliti ini memberikan akses yang lebih kepada kita ketika kita digunakan untuk kepentingan pendidikan dibandingkan untuk kepentingan yang sifatnya komersial. Nah, Bapak Ibu, beberapa alternatif praktikum yang bisa dilakukan sebetulnya tidak hanya virtual, ya, tapi bisa praktikum secara mandiri. Misalkan kita meminta siswa melakukan pengukuran misalkan di rumah. Kemudian siswa harus merekam bagaimana cara melakukan pengukuran, itu bisa. Alat ukurnya bisa menggunakan apa saja, misalkan gelas bukan gelas kimia, itu namanya alat ukur yang biasanya bersatu dengan alat ketika orang tua kita membeli blender misalkan, itu ada alat ukurnya. Bagaimana siswa misalkan melakukan pengukuran menggunakan alat itu. Atau kita bisa juga menggunakan video praktikum. Tersebar banyak sekali video praktikum yang ada di dunia maya yang bisa kita manfaatkan. Namun kita perlu menseleksi mana yang cocok untuk kepentingan anak-anak kita. Ya. Cara lain bisa menggunakan broadcast praktikum ataupun remote praktikum. Tapi ini kelihatannya membutuhkan
peralatan yang lain, sehingga bagi kita ya alternatif praktikum mandiri, video praktikum maupun simulasi praktikum ini menjadi satu pilihan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah aplikasi untuk virtual praktikum ini. Namanya Virtual Chemistry Lab ya, namanya Virtual Chemistry Lab. Bapak Ibu bisa diakses di ini http://mcollective.org/vlab-download ya, atau di link yang tadi sudah saya sampaikan di chatroom. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini dikembangkan di suatu universitas gitu ya. Jadi bukan suatu organisasi yang sifatnya komersial gitu ya. Jadi kelihatannya ini proyek ya basisnya mungkin gitu ya, kalau di kita Bapak Ibu sekalian, ini tim ini mendapatkan hibah kelihatannya. Hibah untuk melakukan penelitian dan mengembangkan sebuah aplikasi. Kemudian mereka share aplikasi ini untuk bisa dilakukan. Saya sendiri karena ini terbuka di internet, jadi tidak meminta izin secara khusus kepada pengembangnya untuk bisa kita manfaatkan di di kelas-kelas kita. Ya. Saya coba manfaatkan aplikasi ini di perkuliahan, itu namanya praktikum kimia sekolah. Saya coba beberapa mahasiswa itu dengan cepat mempelajari aplikasi ini. Kelihatannya, kalau asumsi saya, siswa-siswa kita juga bisa dengan cepat mempelajari aplikasi ini, karena sangat sederhana ya. Banyak alat dan bahan yang tersedia ya. Kemudian caranya juga sangat sederhana. Kita hanya melakukan klik dan drag gitu ya. Hanya memang perlu bimbingan oleh kita semua agar siswa bisa melakukan sebuah tugas yang diberikan oleh kita ya, dengan benar. Nah, kemudian apa yang bisa kita amati? Yang bisa kita amati adalah aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan praktikum secara virtual ini. Contohnya misalkan bagaimana siswa memilih alat dan bahan. Sesuaikah alat dan bahan yang siswa pilih untuk kegiatan praktikum itu? Misalkan contohnya, ketika kita meminta tolong berikan ibu atau bapak 15 ml Aquades. Nah, maka siswa mesti berpikir bagaimana dia mengukur sejumlah 15 ml Aquades. Apakah dia menggunakan gelas ukur dengan ukuran 10 ml, kemudian dia mengukur 10 ml, yang kedua 5 ml, kemudian digabungkan, atau dia memilih gelas ukur langsung yang 25 ml, atau bahkan dia memilih gelas ukur yang lebih besar lagi, 250 ml. Ya, memang semuanya bisa dilakukan. Hanya kita sebagai pendidik bisa menjudge mana sebetulnya yang paling baik. Karena ada pertimbangan untuk faktor kesalahan yang mungkin terjadi. Semakin banyak kita melakukan pengukuran, maka errornya itu akan semakin banyak. Ya, semakin baik ketika kita menggunakan alat ukur mungkin sekali, ya, dibandingkan dengan yang harus mengukur 3 kali. Ya, karena nanti ada faktor berapa larutan yang menempel di alat ukurnya, gitu ya. Kemudian berapa banyak error kita melihat skala di alat ukur itu. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita lakukan sehingga ini bisa dijadikan bahan penilaian bagi kita siswa mana yang lebih tepat ketika memilih alat. Atau contoh lain adalah ketika seorang siswa diminta untuk melarutkan misalkan kita ambil 2 ml asam klorida pekat
tolong dilarutkan ke dalam 98 ml Aquades. Nah, ada dua kemungkinan. Siswa menuangkan ke dalam misalkan beker gelas yang ukuran 100 ml, Aquadesnya dulu yang dimasukkan yang sebanyak 98 ml, atau dia menuangkan dahulu asam kloridanya yang 2 ml, kemudian baru ditambahkan dengan Aquades. Nah, ini sama halnya, dua-duanya akan menghasilkan hal yang sama, tapi ada aspek yang perlu diperhatikan. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah gambaran interface dari virtual chemistry lab ini. Namanya adalah Iridium Chemistry Lab. Ya, saya sebetulnya mendapatkan PR dari Prof. Mulyati untuk mencari kenapa namanya Iridium. Dan hari ini belum terjawab, Prof. Kenapa namanya Iridium? Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, selain praktikum menggunakan tadi Iridium Virtual Lab yang kita bisa download secara offline, nanti bisa dilakukan secara offline, tapi kita juga bisa melakukan secara online. Ini adalah situs online-nya, chemcollective.org/vlab/vlab-php. Nah, ini kita siswa juga bisa melakukan kegiatan praktikum online. Hanya Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan misalkan besar kuota yang harus dikeluarkan oleh siswa, maka sebaiknya ada kebijakan dari kita. Kalau saya lebih menyarankan mending download sekali, kemudian siswa bisa melakukan berulang-ulang tanpa harus terkoneksi dengan internet. Ya, dari aspek budget itu kelihatannya ini lebih irit daripada kita menggunakan yang sifatnya online. Nah, memang tampilannya lebih bagus yang sifatnya online, tapi kira-kira isinya juga sama, ya, isinya sama. Sehingga kalau saya lebih menyarankan kita download saja, kemudian itu bisa dilakukan berkali-kali. Oke, Bapak Ibu, hal yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah mendefinisikan tugas dari siswa. Nanti di akhir sesi ini mudah-mudahan saya bisa mendemonstrasikan sedikit tentang bagaimana menggunakan virtual lab ini. Ya, perlu kita mendefinisikan tugas siswa. Ya, seperti tadi contoh, kita harus agak spesifik. Contohnya, tolong larutkan 5 ml asam sulfat pekat dalam 250 ml Aquades. Itu adalah tugas yang cukup spesifik. Ya. Jadi jangan tolong larutkan asam klorida pekat. Nah, siswa mau berapa banyak yang harus dilarutkan, harus menjadi larutan sejumlah berapa, gitu ya. Jadi ini mesti kita cukup spesifik. Karena ketika kita memberikan tugas yang sifatnya spesifik, kita bisa menilai dengan lebih baik. Ketika kita meminta siswa membuat larutan sebanyak 250 ml, mestinya dia juga akan menggunakan labu takar yang 250 ml. Atau kalau hanya melarutkan saja, kita bisa menggunakan beaker gelas yang 250 ml. Tidak menggunakan yang 100 ml, melakukannya 3 kali, 100 ml, 100 ml, kemudian 50 ml. Atau bahkan dia menggunakan wadah yang terlalu besar, misalkan yang 1000 ml atau yang 1 liter. Nah, ini ada kepentingan di balik ketika kita memberikan tugas adalah bagaimana kita nanti memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa. Karena di dalam kegiatan praktikum ini yang kita nilai adalah aktivitasnya. Bukan hasil akhirnya, ya, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Kita melihat proses tentang bagaimana siswa melakukan aktivitas itu. Nah, ada kegiatan misalkan mengencerkan, mengukur pH, mengukur suhu, memanaskan larutan, gitu. Atau misalkan meneteskan larutan dalam buret. Nah, ini juga perlu spesifik. Karena kadang ketika kita mau membelajarkan suatu konsep melalui sebuah aplikasi, kita harus memastikan bahwa siswa ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang aplikasi itu. Artinya siswa memang betul-betul menguasai aplikasi itu. Jangan sampai ketika siswa melakukan tugas, terjadi kesalahan atau tugasnya tidak sempurna,
karena siswa tidak menguasai aplikasi itu. Oke, kemudian hal yang dibutuhkan kita selain kita memberikan tugas yang sifatnya spesifik, kita sebagai pendidik juga perlu mengetahui alat apa saja yang tersedia di dalam aplikasi ini. Karena tidak semua alat yang dibutuhkan ada. Ya, ini default diberikan oleh programmernya. Demikian juga bahan yang tersedia. Kita tidak bisa menggunakan, misalkan kita minta kembang sepatu. Aduh, kita simpan di mana ya kembang sepatu? Karena kita mau membuat indikator alam misalkan. Ya. Atau kita mau mengukur pH, kita minta air sumur. Oh, ternyata nggak punya air sumur gitu. Ya. Jadi kita mesti mengidentifikasi sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu menggunakan alat dan bahan yang memang tersedia di dalam aplikasi ini. Sama halnya ketika kita melakukan praktikum di lab, seorang guru pendidik ini memberikan tugas kepada siswa dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di lab. Ya. Jangan sampai kita melakukan praktikum tapi alatnya tidak tersedia gitu. Nah, ini akan menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan praktikum itu sendiri. Nah, kemudian hal penting lainnya adalah kita mesti memiliki prosedur baku, ya. Karena yang dilihat adalah aktivitas siswa, maka kita punya aktivitas baku. Harus seperti apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, prosedur baku ini akan menjadi bahan untuk menjudgment, ya, untuk menjudgment apakah aktivitas siswa sudah sesuai atau belum. Atau kita kalau mau membuat gradasi, bolehlah gradasi. Si A diberikan nilai berapa, si B nilai berapa, si C nilai berapa, ya, atas dasar apa yang dia lakukan. Artinya ketika kita mau membuat gradasi, kita juga perlu membuat semacam rubrik, ya, semacam rubrik penilaian, ya. Misalkan dia alatnya apa saja yang dibutuhkan kalau mengukur asam klorida, atau ketika kita mengambil asam klorida itu mesti seperti apa? Apakah dia dituangkan dari botol induk ke misalkan labu Erlenmeyer terlebih dahulu, atau kita pipet langsung, atau siswa pipet langsung dari botol induk. Nah, ini alternatif jawaban yang mesti kita siapkan. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu, penting bagi kita saya kemarin ketika mempraktekkan terhadap mahasiswa, saya minta mahasiswa tolong aktivitas Anda direkam dalam bentuk video. Ya, yang Anda lakukan rekam dalam bentuk video. Ternyata sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui aplikasi untuk merekam aktivitas di dalam layar. Saya pikir siswa SMA pun banyak mengetahui karena kita seringkali bukan underestimate atau apa ya, kita tidak mengetahui persis sebetulnya kemampuan siswa di dalam teknologi informasi ini. Biasanya mereka kalau kita sebut lebih canggih dari kita gitu ya, lebih canggih. Kita baru ngomong A, oh dia udah ABCD untuk urusan itu, untuk misalkan menggunakan smartphone. Saya yakin Bapak Ibu juga ketika ada masalah dengan smartphone yang dipanggil bukan suaminya, tapi adalah putra-putrinya, atau bahkan cucunya. Nah, itu yang suruh untuk memperbaiki, dan mereka biasanya lebih, termasuk saya juga begitu, ketika ada masalah, anak saya nih kamu urusan kayak gini, gimana caranya? Nah, mereka bisa dengan cepat. Nah, ada dua aplikasi sebetulnya yang kita butuhkan, itu aplikasi screen capture. Ya. Contohnya misalkan screen presso, snipping tool, atau yang lain lah, banyak sekali. Ini tujuan aplikasi ini untuk apa? Untuk merekam aktivitas siswa nanti. Oke. Nah, kemudian ketika evaluasi seperti tadi saya sampaikan, kita membandingkan aktivitas yang dilakukan siswa dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini global, nanti Bapak Ibu yang perlu kita lakukan di dalam workshop, nanti kita perlu mengidentifikasi KD dari kelas 10, 11, dan 12 yang potensial dikembangkan melalui praktikum. Lihat KD 4-nya. Tapi kadang KD 3 juga menuntut adanya praktikum, belum tentu di KD 4. Kemudian kita perlu mengidentifikasi juga praktikum yang bisa dilakukan secara virtual.
Karena ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan secara virtual. Apalagi kita aplikasi virtualnya ini khusus gitu ya. Oke, kemudian kompetensi apa yang mau diharapkan? Nanti kita sudah menyiapkan form yang nanti akan kita isi bersama-sama. Kemudian penting kita melihat alat dan alat bahannya harus ada yang di dalam aplikasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bagaimana merancang. Ya. Oke, saya masih punya waktu 3 menit sedikit. Saya akan share aplikasi virtual lab-nya. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat aplikasi virtual lab-nya. Nah, ini adalah versi yang offline yang saya gunakan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada bagian kiri dari layar kita ada Stockroom Explorer. Ini lemari ruang alat dan bahan, ruang alat bahan. Bahannya banyak Bapak Ibu. Ini ada Aquades ya. Ada Aquades, kemudian di sini ada larutan induknya ya, larutan induk. Nah, nanti terlihat di botol-botol induk nanti. Kemudian ada asam kuat, asam lemah gitu, asam konjugat, basa kuat, basa lemah, basa konjugat, kemudian beberapa indikator, ada 4 buah indikator dan ada 1 padatan natrium klorida. Nah, jadi catatan Bapak Ibu, padatannya kita hanya punya natrium klorida. Jadi jangan kita menggunakan padatan yang lain. Nah, selain itu Bapak Ibu di aplikasi ini juga menyediakan beberapa alat ya. Ini ada beaker glass dengan beberapa ukuran, Erlenmeyer dengan beberapa ukuran, kemudian ada gelas ukur beberapa ukuran, kemudian pipet beberapa ukuran, kemudian labu ukur dengan beberapa ukuran, buret 50 ml, kemudian ada foam cup itu tempat untuk melakukan reaksi ya, seperti wadah pop mie lah semacam kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada alat yang ada di lab, yaitu ada pembakar Bunsen, kemudian alat tempat wadah menimbang dan timbangan. Hanya itu Bapak Ibu yang ada, ditambah 1 buah pH meter di sebelah kanan bawah. Ini pH meter. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita punya ini Aquades. Kita double klik distillate ini, maka dia akan masuk ke sini Aquades. Kemudian misalkan kita mengambil sebuah beaker glass 600 ml, kita punya beaker glass 600 ml. Kemudian misalkan kita punya asam lemah HF, misalkan kita double klik HF, kita punya HF. Ya. Nah, oke, misalkan kita mau menuangkan Aquades ke dalam beaker glass, maka ini kita masukkan. Bu Amel, saya minta ekstra 2-3 menit ya. Oke, kita tinggal di drag saja ya. Bapak Ibu, ini kita drag sampai muncul tanda plus hijau, kita lepas. Kemudian berapa jumlah yang dimasukkan diketikkan di bagian bawah ya, di bagian bawah. Transfer amount, ini ada berapa? Misalkan kita karena ini 600 mili, kita masukkan misalkan 400 ml. Ya, kemudian kita masukkan. Oke, ini masuk sebanyak 600 ml. Informasinya ini pH-nya 7 Bapak Ibu, kita lihat pH-nya 7. Nah, kemudian kita juga bisa menuangkan ini sedikit demi, misalkan kita tuangkan. Kita tambahkan saja HF-nya, masukkan ke sini. Mau kita tambahkan berapa? Misalkan kita tambahkan 10 ml, kemudian kita tuang. Nah, oke. Kita sudah melihat ada perubahan pH-nya di bawah 2, 1,6 pH-nya tertulis. Ya, berapa konsentrasi H+-nya, OH-nya, konsentrasi HF-nya, dan F-nya. Nah, ini dengan memperkenalkan seperti ini, kemudian siswa diminta untuk mengeksplorasi aplikasi ini. Kalau secara offline, saya pikir ini akan bisa dilakukan siswa berkali-kali, berulang-ulang gitu. Saya kemarin mencoba kepada mahasiswa memberikan tugas ini, saya batasi dalam waktu 6 jam, mereka bisa membuat video yang sudah jadi, sudah cukup. Artinya kecepatan belajarnya itu mungkin siswa-siswa kita itu cukup cepat, ya,
Cukup cepat. Nah, manual ada manual untuk menggunakan aplikasi ini nanti saya akan share di chat room. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share dalam kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nurul atas pemaparannya mengenai PhilLab, luar biasa sekali ya. Memang di masa pandemi seperti ini kita sebagai yang harusnya praktikum ini agak kesulitan memang, tapi semua itu tidak menutup kemungkinan kita masih tetap bisa praktikum secara virtual, meskipun ya mungkin tidak seenak kalau di lab langsung ya, mahasiswa bisa merasakan sensasi terkena HCl bau-baunya atau bagaimana gitu kan, tapi paling tidak siswa bisa mengerti bagaimana metode atau faktor-faktor atau data-data apa yang bisa diambil dari praktikum itu mungkin ya. Baik Bapak Ibu, sudah sampai pada acara ketiga, itu pemaparan. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi 4 ruangan. Nanti setiap ruangan akan dipandu oleh 2 narasumber. Nanti di ruangan tersebut akan dilakukan 2 sesi, yaitu workshop mengenai pembuatan praktikum STEM dan pembuatan praktikum menggunakan virtual lab. Nanti Bapak Ibu akan diberikan assignment, akan menyusun seperti itu perencanaan praktikum untuk kedua praktikum tersebut, yaitu STEM dan virtual lab. Namun sebelum kita masuk ke break room, ini sesuai dengan request Bu Hernani, agar kita punya dokumentasi bersama ya Bapak Ibu, bagaimana kalau kita foto bersamanya sekarang saja dulu. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka video atau menyalakan videonya, nanti akan di-capture. Mungkin Bu Mita yang meng-capture? Apakah siap Ibu? Boleh, nanti saya juga bantu capture. Oke, jadi siap. biar banyak. Baik. Ya, Bapak Ibu yang mau capture juga silakan. Mangga. Baik. Ya. Oke, apakah ini sudah semua? Sebentar, saya lihat biasanya yang halaman-halaman belakang ini. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu biar semangat workshopnya. Baik, 1, 2, 3. Ya. Berikutnya. 1, 2, 3. Ya, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan masuki ke sesi workshop. Nanti Bapak Ibu akan dibagi break room. Nah, break room-nya ini random ya, sesuai dengan Zoom yang mengatur. Nanti kalau Bapak Ibu di layarnya ada muncul kotak yang diminta untuk join ke suatu room, nanti Bapak Ibu silakan klik join ya. Oke, mungkin sudah bisa dimulai break room-nya Ibu Mita? Ya, mangga. Sudah Bapak Ibu semua sudah puas di ruang masing-masing. Suruh lift tadi. Sudah kembali ke laut saya ini. Baik. Terima kasih Bu Zakia, Pak Hokcu ya. Kita harus kembali ke ruang Bu Amel. Baik, ini sudah sebenarnya udah lewat jam 12 lebih sedikit, ya tidak apa-apa ya, sebentar Ibu Bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan kepada para peserta di ruangan saya, kebetulan aktif-aktif juga ibu-ibunya, dan banyak ide-ide juga yang bisa dikeluarkan seperti itu, dan mungkin apa yang bisa di-share hari ini dari Bapak Ibu, dari kami kepada Bapak Ibu peserta, semoga bisa ada manfaat untuk bisa dipraktekkan mungkin nanti
di sekolah ibu bapak masing-masing. Iya. Nah, sebelum saya tutup acara hari ini, mungkin ini nanti setelah acara selesai, panitia akan mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu beserta materi yang diberikan. Mungkin baik dari materi umum dari Prof. Mulyati dan Pak Nurul, dan juga mungkin nanti dari setiap room. Jadi nanti kita taruh di G Drive begitu. Ya Bapak Ibu, nanti sertifikatnya akan kami beri nomor, ini hanya contoh ya. Dan ini dan juga nanti mungkin linknya Bu Mita, link absennya sudah bisa ya. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi link berikut. Nah, link berikut ini akan menjadi absen Bapak Ibu karena nanti kami akan rekam nama dan email. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Karena nanti namanya itu langsung otomatis yang akan terprint di sertifikat. Jadi mohon jangan salah mengisi. Kalau narasumber ngisi nggak Bu? Kalau narasumber nanti ada sertifikatnya sendiri Pak. Narasumber wajahnya udah diapalin Bu Amel. Ya, sudah di-share juga linknya di chat sama Bu Mita. Jadi feedback P2M ini sama dengan absen ya Ibu Bapak. Jadi tidak ada link absen lain lagi, hanya ini feedback Linknya ini. di chat room. Sudah Pak. Sudah di chat, sudah ditulis Bu Mita di chat room. Silakan diperiksa Bapak Ibu. Oke. Jangan sampai tidak mengisi ya Bapak Ibu nanti, karena kita biasanya mengenerate dari data tersebut langsung dikirimkan sertifikatnya begitu. Ya, dipastikan juga mungkin Bapak Ibu emailnya tidak penuh, karena kalau emailnya penuh biasanya email dari kami tidak bisa masuk dan akhirnya Bapak dan Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat. Mungkin seperti itu, dipastikan dulu emailnya ada space yang cukup gitu untuk menerima message dari yang lain. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Mita. Ya, mungkin ya Pak Nurul. Ya, Bu Amel, Bu Mita, mungkin jika ada kendala teknis tadi seperti yang Bu Mita sampaikan, email tidak masuk, adakah email yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang dihubungi, atau email saja deh, email yang bisa dihubungi biar nanti kalau ada apa-apa berhubungan via email gitu. Ya, Kontak personnya Bu Mita. Di screen sudah ada Pak email Depdikim. Oke, iya. Itu yang bawa. Bapak dan Ibu menghubungi ini atau menghubungi email yang digunakan untuk mengundang Bapak dan Ibu untuk mendapatkan. Tahu emailnya penuh gimana? Bisa dicek Di replay aja Bu yang dari undangan. Ya, replay dari undangan. Replay dari undangan, seperti itu. Mungkin kita akan mengirimkan setelah selesai acara ini. Jadi mungkin kalau ternyata besok Bapak atau Ibu belum menerima sertifikat, mangga boleh kirim, boleh menghubungi kami melalui email yang tersedia. Seperti itu. Atau menghubungi Pak Hokcu mungkin Bu ini. Nah, boleh. Kasihan Pak Hokcu udah capek. Khusus Jarkom itu. Khusus Jarkom Pak Hokcu. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi Ibu terkait ini? Terkait mungkin info kontak person atau yang lainnya, agar tidak terlewat sertifikatnya begitu. Takutnya kalau terlewat susah. Silakan para peserta mungkin. Mohon kalau ada kegiatan seperti ini, kita yang udah pernah ikut diundang. Oke. Oh iya. Iya. Siap Ibu. Karena data juga sudah ada ya. Ya. Sementara gimana Bu masukannya Bu? Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin menyampaikan bagaimana kegiatan hari ini dan pesannya. Iya, kesan-pesan atau kira-kira nanti ke depannya mau pengabdian seperti apa begitu. Ya walaupun sudah isi itu ya, sudah isi. Iya sudah, tapi biar kita tapi ada kan inilah. Ini kira-kira yang lain yang berbeda dengan yang diisi di form ya. Boleh saya Bu Amel? Mangga Pak Abdul Rosid ya. Terima kasih. Sebenarnya saya senang sekali
sambil salam hormat buat Prof Mul. Ya saya kayaknya kok kenal masih Kenal, Bu. dari Kerawang ya. Iya Bu, mohon maaf tadi videonya saya iya. Ya. Salam hormat dari saya juga buat Bu Profesor. Mungkin ada masukan sedikit dari saya, ini sedikit saja mungkin kepada panitia. Kalau bisa waktunya kemarin ada yang berbarengan ya, jadi mungkin di informasi awal itu ada yang berbarengan waktunya, jadi mungkin Bapak saya akhirnya harus memilih Bu, jadi setidaknya saya memilih materi ini karena memang saya sangat perlukan. Yang kedua saya kangen dengan Bu Profesor sebenarnya. Lama nggak ketemu Bu Profesor. Itu saja mungkin yang dari saya, Bu Amel. Makasih buat semuanya. Salam hormat buat semuanya juga. Iya. Terima kasih Pak Abdul Rosid. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya mungkin itu nanti akan buat pengabdian kita selanjutnya ya buat Bapak Ibu, Bu Gebi mungkin. Nanti kita akan fasilitasi untuk pengabdian berikutnya. Mungkin tidak harinya sama atau pemberitahuannya langsung secara bersama biar tahu ya bisa milih yang mau yang mana begitu ya Pak ya. Ya, mungkin karena ini sudah udah lebih 11 menit ya. Sepertinya kita tutup saja begitu Bu Gebi. Baik, mangga Bu Amel. Apa Hokju? Nanti kan ada materi di masing-masing break room ya. Iya. Karena sudah meninggalkan break room ini, caranya gimana ya supaya bahan tadi itu bisa dimasukkan ke peserta yang di masing-masing break room. Oh, begini aja Pak, nanti dikirimkan ke saya atau Mita untuk materi semua dari room ya Pak ya. Nanti di Google Drive-nya itu nanti kita buat folder aja, ada room 1, room 2, room 3 gitu. Nanti itu dikirimkan linknya beserta sertifikat begitu. Ya itu ada pertanyaan dari peserta sih masalahnya supaya bisa ditentukan dari masing-masing break room-nya. Oh iya. Oke. Ya, begitu sip. mungkin. Mungkin juga kan ilmu yang berarti, jadi masih dari yang hasil room lain. di break room lain juga seperti apa gitu. Iya. Karena Jadi keterbatasan nanti waktu kan tidak bisa hanya satu ya. Iya. Nanti peserta yang lain juga bisa gitu, Bu, folder yang lain juga bisa. Ya, bisa dibuka. Bu Amel. Iya Bu. Saya mau terima kasih dulu buat tim saya tim PPM Praktikum yang sangat solid ini. Kita juga harus dengar kami ini udah kerja keras rapatnya sampai jam 10:30 malam. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan pesertanya juga terima kasih, semangat semuanya. Mudah-mudahan memang bisa kami tindak lanjuti untuk PPM-PM berikutnya. Terima kasih semuanya. Amin. Bu Gebi ya. Terima kasih seluruh peserta. Ya baik. Mungkin ini sudah saatnya kita berpisah ya Bapak Ibu. Sudah semuanya sudah clear, rasanya nggak mau selesai begitu. Kayak masih kurang gitu. Jadi ya baiklah. Semoga kegiatan hari ini yang kita lakukan semoga diridhoi dan diberkahi dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya. Dan semoga kita bisa bertemu pada sesi pengabdian selanjutnya. Amin. Dan sekian dari saya. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hatur nuhun Bapak Ibu. Hatur nuhun sadayana hapunten bilih aya kata-kata yang Terima kasih Pak. Mohon maaf nggak ada konsumsi. Virtual. Virtual konsumsinya ya. Konsumsinya ke dapur masing-masing. Iya. Nuhun sadayana. Bapak Ibu. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Mulyati. Sehat selalu Ibu. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda juga begitu. Iya, terima kasih. Aduh, Bu Mulyati, saya benar-benar salut sama Ibu. Oh ya. Masih seger Bu. Oh ya. Ketika masih saya kuliah, Ibu perasaan nggak berubah deh Bu, wajahnya Bu segitu-gitu juga Bu. Jadi saya iri itu Ibu gimana kok bisa sehat kayak gitu loh Bu.
Kalau saya udah SPH gitu ya. Bersyukur aja. Sudah syukur. Terima aja. Iya, betul ya. Ya, sampai ketemu semua ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Bapak Ibu. Terima kasih Gebi, terima kasih nuhun Bu Gebi. Iya, Pak Nurul, Pak yang lain. Ya, sama-sama. Sama-sama semua. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti tatap muka ya. Ya, Amin. Amin. Pamit ya. Ya, mangga Ibu. Atur nuhun, sadayana. Ya, Tur saya nuhun Bu pamit Zakia, semuanya. tur nuhun Pak Nurul. Ya, maaf saya nggak bisa share.